Dari garis luar, ngapain kita pegang bendera sendiri-sendiri kalau Mbak Sunannya sendiri dipegang oleh orang lain? Siap. Sedih ngeliat kayak gini ya, Gus ya? Ya bukan sedih lagi, artinya apa? Kita ini mau dari laskar manapun, mau dari perjuangan Wali Songo yang manapun, ketika Ampel punya gawe, ayo ikut andil, semua cucu-cucunya pulang. Tinggalkan kepentingannya, pentingkan baik ini loh. Siap. Nanti insya Allah disampaikan. Begini ini yang memperjuangkan dari garis luar, ngapain kita pegang bendera sendiri-sendiri kalau Mbak Sunannya sendiri dipegang oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Kemarin sempat ramai dan viral adanya penolakan dan keberatan dari sejumlah dzurriyyah Sunan Ampel kepada pengisi acara haul yang bukan dari keluarga karena ada kekhawatiran pembelokan sejarah dan pembengkokan nasab. Namun pihak panitia tidak mengindahkan dan acara berjalan sesuai rencana awal. Ternyata permasalahan di makam Mbah Sunan Ampel tidak sesederhana itu. Ada kekuatan besar di baliknya. Kita sudah bisa menebak siapa mereka, dari kelompok mana yang mendapatkan keuntungan dari makam tersebut. Baik keuntungan secara finansial maupun sosial kemasyarakatan, juga secara politis. Berikut ulasannya. Berikut kronologi sengketa Yayasan Sunan Ampel Surabaya. Penulis adalah Samsul Arifin, editor Yoni Iskandar. Ini kami membacanya dari tribunjatim.com, Surabaya, Jumat 22 Mei 2020. Gus Hifni merupakan putra dari Kiai Haji Nawawi, pendiri Yayasan Sunan Ampel Surabaya. Namun ada pihak yang mengklaim berwenang mengelola Masjid Agung Sunan Ampel, yaitu Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Swirabaja. Ini pakai ejaan lama. Hingga terjadi polemik dalam pengelolaan kawasan Ampel mulai masjid, makam, dan tanah wakaf. Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Swirabaja, bacanya Surabaya, tapi kami sengaja biar saudara-saudara tahu, mengatasnamakan atau mengklaim lahan dan menyegel lahan yang biasa dipakai oleh Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel. Secara singkat, Gus Hifni menjelaskan bahwa Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel berdiri sejak tahun 1973 yang bermula bernama Yayasan Masjid Ampel. Selanjutnya terjadi perubahan di bawah yayasan yang sama pada tahun 1979 dan 1984. Pada waktu itu terbentuk suatu susunan Yayasan Sunan Ampel yang terdiri dari para tokoh Ampel dari berbagai unsur. Secara singkat berjalan sampai tahun 1979 sampai tahun 1988. Pergantian yang terjadi selama 2 kali sejak 1979 dan 1988 dikarenakan ada beberapa hal, yaitu wafatnya pengurus. Sampai tahun 1998 saat ketua yayasan
Kiai Haji Nawawi wafat, maka terjadi rapat tokoh-tokoh Ampel. Ada Habib As-Sigab, nah, ada Habibnya, Kiai Haji Imron Rozak dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid turun tangan masuk ke pengurusan karena terjadi suatu tarik ulur dalam musyawarah dalam menentukan pengurus. Gus Dur menjadi rujukan musyawarah oleh pengurus sehingga atas persetujuan beliau lewat surat fak bertanda tangan bahwa susunan pengurus ketakmiran terdiri dari masyarakat di antara yang menjadi pemimpin antara lain sebagai Nadhir Kiai Haji Ubaidillah dan Kiai Haji Muhammad Azmi sebagai takmir. Pada sebelum tahun 1973, kepengurusan takmir berjalan tradisional di bawah Kiai Haji Nawawi Muhammad. Lalu pada 1978 berdiri yayasan. Pada 1973 pembuatan akte pertama kali, dan pada tahun 1979 ada perubahan. Namun nadhirnya Kiai Haji Muhammad bin Yusuf dan ketuanya tetap Kiai Haji Nawawi. Karena Kiai Haji Muhammad Yusuf wafat, nadhir dan ketua dirangkap Kiai Haji Nawawi. Dr. Bahrul Amik menambahkan, anehnya pada tahun 2000 muncul akte baru lagi setelah Kiai Haji Nawawi meninggal dan tidak mengikuti apa yang sudah disepakati dengan Gus Dur ini. Namun ketuanya adalah Gus Asmi putra Kiai Haji Nawawi dan nadhirnya Gus Ubed. Pada 2016 masalah makin pelik saat Gus Ubed membuat akte baru Yayasan Masjid Jame' Agung Sunan Ampel. Akta dibuat notaris Trisnasari di Malang. Nama Gus Asmi dicatut dalam akta tersebut. Dalam ketentuan akta menyebutkan jika yayasan memelihara makam, masjid, dan wakaf. Pada 1973 pembuatan akte pertama kali dan pada tahun 1979 ada perubahan, namun nadhirnya Kiai Haji Muhammad bin Yusuf dan ketuanya tetap Kiai Haji Nawawi. Karena Kiai Haji Muhammad Yusuf wafat, nadhir dan ketua dirangkap Kiai Haji Nawawi. Namun nama Gus Kifni dimasukkan lagi padahal tidak pernah diajak koordinasi dalam pendirian yayasan ini. Kemudian mereka telah merubah sertifikat atas lahan Sunan Ampel. Sebelumnya nama sertifikat adalah Masjid Agung Sunan Ampel pada 2003 dan pada 2020 dirubah menjadi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Suirabaja. Yayasan baru ini di bawah putra almarhum Gus Ubed. Mereka merubah pemilikan sertifikat di Sunan Ampel, tandasnya. Yayasan tandingan itu menuai kontroversi, pasalnya menurut Gus Kifni sejak peralihan dari Kiai Haji Nawawi Muhammad ada masa itu pertanggungjawaban keuangan masih bagus dan selalu diumumkan di media. Saat kepengurusan berganti, waktu itu masih ada kas 300 juta rupiah pada tahun 1998 dan masih tersimpan di rekening BNI atas nama Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel. Sejak kepengurusan berganti mulai tidak ada transparansi. Sejak itu sampai sekarang bahkan oleh masyarakat sudah pernah dilaporkan terutama kepada PBNU. Bahkan kami pernah dipanggil atau bertemu dengan pimpinan PBNU Jatim khususnya terkait laporan masyarakat atas pertanggungjawaban laporan keuangan di Ampel.
Kita mendorong kepada yang berwenang di Kemenak untuk melakukan audit keuangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, jelas Gus Hifni. Oleh sebab itu pihaknya meminta pendampingan hukum kepada Dr. Bahrul Amik dan Dr. Siti Marwiyah yang juga adik dari Menko Polhukam Mahfud MD guna menyelesaikan kasus di kawasan religi yang mampu menyedot 15.000 pengunjung dalam satu hari ini. Kami minta kepada pengacara, kepada Bahrul Amik agar dibantu menyelesaikan perselisihan soal yayasan, ungkapnya. Sejak kepengurusan berganti mulai tidak ada transparansi. Sejak itu sampai sekarang bahkan oleh masyarakat sudah pernah dilaporkan terutama kepada PBNU. Kami minta kepada pengacara, kepada Bahrul Amik agar dibantu menyelesaikan perselisihan soal yayasan, ungkapnya. Pada akhir tahun 2019, lanjut Gus Hifni, sudah ada upaya rekonsiliasi mempertanggungjawabkan pengelolaan Masjid Agung Sunan Ampel ini. Jika sebelumnya secara sepihak membuat yayasan sendiri serta mencantumkan nama orang yang merasa tidak dilibatkan. Sebelum Kiai Haji Ubed meninggal itu sudah ada upaya rekonsiliasi dengan nama Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel. Namun diingkari karena ada pihak yang tidak mau bertanggung jawab atas keuangan. Secara operasional, kedua yayasan yang menjalankan hanya satu yang selama ini kita ditinggal, yaitu masalah keuangan, sesalnya. Menurut Dr. Bahrul Amik, secara de jure maupun de facto, Yayasan Sunan Ampel tersebut ada tetapi tidak dilibatkan dalam urusan kaleng masjid dan seputar makam. Karena setelah disahkan oleh Kemenkumham merasa menguasai sehingga mereka merubah sertifikat hak atas tanah. Padahal tidak ada rapat pembina saat merubah sertifikat. Secara aspek hukum ini tampaknya memang ada dugaan ada yang menyalahgunakan kedudukan sebagai pembina atau nadhir, sehingga dengan kewenangan seperti itu bisa membentuk kepengurusan baru hingga merubah nama, jelas Bahrul Amik. Pengacara Bahrul Amik ingin meluruskan bahwa Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel sudah melakukan langkah hukum dan melapor ke Polda Jatim atas dugaan penggelapan keuangan dan dugaan pemalsuan akte yang dilaporkan oleh Gus Hifni dan Gus Asmi. Namun kasus jalan di tempat. Kasusnya masih berjalan penyelidikan. Sebagai terlapor Gus Ubed, malah yang melapor dilaporkan balik mencemarkan nama baik. Unit Usaha Pendidikan Sekolah Tinggi Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel turut disegel oleh kubu sebelah, tegasnya. Dr. Bahrul Amik akan menganalisa secara keseluruhan, sebab rencananya sengketa ini akan dikuasakan ke kantor hukum Dr. Siti Marwiyah, SHMH, dan Dr. Bahrul Amik, SHMH. Kawasan religi Sunan Ampel Surabaya didirikan oleh Yayasan Kiai Haji Nawawi. Dikudeta timbul dualisme. Celakanya yang menguasai adalah kaleng-kalengnya. Sudah berjalan sejak 1998, sempat didamaikan oleh Ketua PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kisahnya. Itulah polemik yang terjadi di Makom Sunan Ampel ini menarik biar kita semua tahu. Ini ternyata ada indikasi dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan tentunya kita semua sudah tahu siapa oknum-oknum tersebut. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.